Halo saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Masih setia stay at home? Saya berpikir bahwa dalam masa-masa seperti sekarang ini mungkin ada banyak orang yang mulai berputus asa. Mungkin mereka sudah mulai kehilangan pengharapan. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap bisa memiliki damai sejahtera. Kita tetap bisa bersuka cita, sekalipun kita sedang berada di dalam masa yang sukar. Kita tetap bisa memiliki pengharapan sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tentang apa yang saya dapatkan berkaitan tentang doa. Karena pada saat ini kita mengalami krisis dan nggak hanya kita saja saudara krisis ini menyerang. Tapi krisis ini juga menyerang di seluruh dunia. Dan seringkali dalam masa yang seperti ini orang akan mulai berdoa. Dan cara doa mereka itu aneh-aneh saudara. Muncul berbagai macam teori dan juga doktrin yang aneh-aneh berkaitan tentang yang terjadi. Nah, saya pada kesempatan ini tidak akan bahas tentang hal-hal yang aneh itu tadi. Tapi saya mau membagikan apa yang saya dapatkan berkaitan tentang bagaimana kita berdoa. Saudara masih berdoa kan? Dan saya berharap saudara tetap tekun di dalam doa. Namun kita perlu untuk melihat kembali apa sih yang kita doakan, bagaimana isi doa kita. Nah, oleh karena itu saya mau kita semua untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Dan pada saat ini para murid Yesus juga mereka mengalami masa-masa yang sulit. Memang permasalahan yang mereka hadapi dan yang kita hadapi saat ini berbeda. Namun kita tetap bisa belajar beberapa prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Dan pada saat itu mereka mengalami penganiayaan. Mereka dipukuli, mereka ditangkap, bahkan sampai masuk di dalam penjara. Dan mereka juga dilarang untuk memberitakan tentang Kristus. Tapi saat mereka berkumpul bersama-sama, mereka mulai berdoa. Dan kita akan melihat beberapa hal yang dahsyat yang bisa kita pelajari dari isi doa mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, hal pertama yang saya ingin kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 ini adalah bahwa mereka itu mengenali, mereka mengakui siapakah Allah itu. Mereka bahkan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Engkau yang ciptakan segalanya." Saudara, kadang saat kita berdoa, minta sama Tuhan, kita itu terlalu fokus kepada masalah kita. Pikiran kita itu begitu termakan dengan semua permasalahan yang menekan kita dan kita menjadi lupa akan siapakah Allah itu. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah itu, saudara? Dan saya yakin bahwa saudara sudah tahu bagaimana untuk kita bisa mendapatkan pandangan yang akurat tentang Allah. Yaitu kita perlu untuk melihat Yesus Kristus. Sebab Dia berkata, "Jikalau kamu sudah melihat aku, maka kamu sudah melihat Bapa." Bahkan di dalam Ibrani pasal yang pertama di sana dikatakan bahwa Yesus dia adalah gambar wujud Allah. Selain itu Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah kepenuhan Allah. Itu ada di dalam Kristus. Kepenuhan Allah ada dalam Kristus. Nah, Allah itu sangat besar. Bahkan Allah itu maha besar, maha kuasa. Terus bagaimana kita bisa mengenal Dia? Bagaimana kita bisa memahami Dia? Caranya mudah, lihat kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus dia penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih, saudara. Saat kita melihat Yesus Kristus, kita bisa melihat seperti apa Allah itu yang sebenarnya. Dan hal ini sangat penting. Karena kita perlu untuk menyadari siapakah Allah itu pada saat kita berdoa kepadanya, saat kita memohon kepada Dia. Mari kita lanjutkan selanjutnya di ayat yang ke-25 dan 26. Dikatakan, "Dan oleh Roh Kudus dan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Saudara, setelah murid-murid Kristus ini, mereka memberikan pengakuan tentang siapa Allah itu, betapa besarnya, betapa dahsyatnya Allah. Mereka kemudian mulai memperkatakan apakah yang dikatakan di dalam firman Allah. Mereka mulai melihat apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Saudara, mendengarkan firman Allah itu adalah hal yang sangat penting. Sebab melalui pendengaran itu,
melalui pendengaran akan firman, maka iman kita bisa timbul. Kalau saudara melihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-8, Lukas 6 ayat 18, di sana dikatakan tentang bahwa orang-orang itu datang untuk mendengarkan Yesus dan mereka kemudian disembuhkan. Jadi mereka datang untuk mendengar Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, dan juga untuk disembuhkan. Mereka tidak hanya datang untuk disembuhkan, tapi mereka juga datang untuk mendengarkan perkataannya. Tapi permasalahannya kebanyakan orang pada saat ini, saat dia sakit, kemudian inginnya langsung aja didoakan, langsung doa kesembuhan, langsung tumpang tangan. Nggak usah dengar-dengar firman lagi, terlalu panjang bro. Langsung doa aja, tancap gas, biar langsung cepat sembuh. Karena mereka berpikir kesembuhan tersebut didapatkan karena saktinya doa sang hamba Tuhan. Padahal yang lebih penting itu adalah mendengar firman. Firman yang disampaikan tentang Yesus, firman yang disampaikan tentang karyanya itu jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa dan bisa memberikan pengharapan. Saudara perlu ingat sekali lagi bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara, saat kita berdoa, marilah kita mulai mendoakan firman Allah. Mari kita mengucapkan firman Allah. Ketahuilah saudara, atas dasar apa kita bisa berdoa? Yaitu atas dasar kebenaran dari firman Allah. Saudara, berdoalah tentang karya yang sudah diselesaikan Kristus. Karena Kristus adalah sang firman itu sendiri. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-27, di sana dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Mereka itulah yang memusuhi murid-murid Yesus pada saat itu, saudara. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus, ada para pemimpin pemuka agama pada saat itu. Ada orang-orang dari bangsa-bangsa lain dan juga dari bangsa Israel sendiri, bangsa mereka sendiri. Tetapi dikatakan oleh para murid itu luar biasa bahwa sebenarnya yang mereka musuhi itu, yang dimusuhi itu bukan melawan diri mereka, yaitu melawan murid-murid Kristus ini, tapi melawan Yesus Kristus sendiri. Hal ini bicara tentang apa, saudara? Para murid itu mereka bisa melihat bahwa diri mereka ada di dalam Kristus. Sehingga mereka bisa berani berkata, sebenarnya bukan aku yang diserang, tetapi Yesus yang diserang. Saudara, kalau saudara mau mengingat, ada satu ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kita yang percaya kepada Kristus, kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita merenungkan hal ini, saudara. Apakah saudara sedang menghadapi ketakutan karena adanya COVID-19 ini? Atau mungkin karena ada penyakit lainnya, atau mungkin saudara sedang mengalami krisis dalam misalnya keuangan saudara, hubungan saudara. Saudara, kita harus memang tetap tinggal di rumah, tetapi saat ini memang kita sedang menghadapi krisis. Bukan diri kita saja, saudara. Semua seluruh dunia sedang menghadapi krisis. Tapi di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini, pertanyaannya adalah, bisakah saudara tetap melihat diri saudara tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah? Dengan demikian, dengan penuh iman kita bisa berkata, karena kita ini sama seperti Kristus, sama seperti Kristus ada, demikian kita juga ada di dalam dunia ini. Dan ini akan memberikan satu sudut pandang yang berbeda pada saat kita melihat permasalahan kita, saat kita melihat krisis ini, saat kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat berikutnya di ayat yang ke-28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya saudara, tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat Allah itu jadi terkejut. Jadi krisis yang sedang kita hadapi saat ini itu bukan suatu hal yang mengejutkan Allah. Baik itu berkaitan tentang COVID-19, atau mungkin kita punya krisis keuangan, kita punya berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, itu nggak membuat Allah terkejut. Kita mungkin terkejut. Dan sehingga apa? Karena Allah tidak pernah terkejut dengan hal begitu, itu memberikan pengharapan bahwa Dia menyediakan jalan keluar bagi kita. Allah tahu apa yang harus Dia lakukan. Bahkan Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita melalui karya yang telah diselesaikan oleh Kristus Yesus. Saudara perlu ingat pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat saudara?
Di Yohanes 6 ayat 5 dikatakan saat Yesus memandang sekelilingnya, dia melihat ada orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada dia. Kemudian Yesus mulai berkata kepada Filipus, "Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan?" Dan hal ini dikatakannya untuk menguji Filipus. Sebab Yesus sendiri dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Yesus memberikan pertanyaan ini kepada Filipus bukan untuk minta nasihat kepada Filipus. Enggak, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang akan dilakukan dia. Saudara bisa yakin dan bisa percaya akan satu hal ini. Bahwa Yesus Kristus telah menyediakan segala sesuatu bagi saudara. Bahkan semua janji-janji Allah itu adalah ya dan amin di dalam dan melalui Kristus. Semua janji-janji Allah, sebanyak apapun itu jumlahnya, semuanya adalah ya di dalam Kristus dan juga amin melalui Kristus untuk kemuliaan Allah. Artinya saudara, janji-janji itu pasti akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-29, di sana dikatakan Kisah Rasul pasal 4. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, yang keren dalam ayat-ayat ini adalah tidak satu pun dari kata-kata mereka yang meributkan, yang ngomel tentang iblis. Nggak ada. Kisah para rasul ini tidak membahas tentang bahwa iblis itu ada yang menyerang kita. Dan kalau kita lihat banyak tempat, ya kan, saya juga melihat di banyak tempat, orang-orang itu lebih membesar-besarkan iblis. Oh, iblis sudah menyerang kita. Mereka seakan-akan membuat iblis itu lebih berkuasa. Semakin mereka membesarkan iblis dan Yesus itu makin kecil. Harusnya kita lihat sebaliknya, saudara. Allah itu yang besar. Yesus itu yang dahsyat. Yesus itu yang berkuasa, bukan iblis. Dan saudara perhatikan di sini para murid sama sekali nggak sebut-sebut tentang iblis, saudara. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana mereka berdoa di ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi? Masalahnya bukan iblis, saudara, tapi mereka kurang berani. Karena itu mereka berdoa, berikan keberanian kepada kami. Paulus dia juga mengatakan hal yang serupa dengan hal ini. Kita bisa memiliki keberanian yang baru sebab kita punya perjanjian yang baru. Kalau saudara lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6, dikatakan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah ini pekerjaan kami sendiri. Tidak, tapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Saudara, kita punya kesanggupan untuk menjadi pelayan dari perjanjian yang baru. Dengan demikian kita memiliki keberanian. Dan barang siapa bersama-sama dengan Yesus, ada keberanian pada orang tersebut. Dan karena keberanian itu, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menyadari bahwa kita ada bersama dengan Yesus. Dan ini yang menjadi doa kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan keberanian kepada kami pada masa-masa krisis ini. Terima kasih bahwa gerejamu ini memiliki keberanian. Saudara, di ayat yang ke-30 dikatakan begini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, jadi keberanian ini bukanlah satu hal yang sembarangan saja. Tapi merupakan satu keberanian untuk kita bisa percaya bahwa mujizat itu akan terjadi. Sebab Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Artinya bila 2000 tahun yang lalu dia menyembuhkan, hari ini dia juga bisa menyembuhkan. Bila janji-janji Allah itu ya dan amin 2000 tahun yang lalu, hari ini juga sama. Janjinya itu ya dan amin. Bila kuasanya itu nyata 2000 tahun yang lalu, saat ini kuasanya juga nyata. Kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Saudara, kita bersyukur akan adanya krisis ini. Sebab masa krisis adalah masa mujizat. Seperti yang dialami para murid Yesus, mereka berada di dalam krisis. Dan secara alamiah bisa saja mereka berkata, oke lah, sementara ini kita diam saja dulu lah. Kita jangan kemana-mana dulu. Jangan tampil dulu di tempat umum. Sebab para pemimpin ini sedang memusuhi kita. Nanti kita ditangkap, nanti kita dimasukkan penjara. Tetapi tidak seperti itu yang mereka lakukan, saudara. Sebab mereka tahu bahwa masa krisis itu adalah masa mujizat. Ini adalah firman bagi saudara dan saya. Kita memang sedang berada dalam masa krisis. Semua orang tahu bahwa kita semuanya sedang ada dalam masa krisis. Sekalipun memang kadang-kadang kita punya krisis yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi sekarang kita semuanya mengalami krisis. Ada yang mengalami krisis kerohanian, ada yang punya krisis dalam bidang kesehatan, yang di dalam keuangan, macam-macam, saudara. Ingatlah saudara, satu hal, masa krisis sama dengan masa mujizat. Ini adalah masa untuk kita mempercayai Allah, dan inilah yang dilakukan oleh para murid Yesus pada saat itu. Ini adalah saatnya kita bisa memperkatakan tentang Yesus, bahwa Yesus menyelamatkan kita. Yesus yang menyembuhkan kita. Yesus yang bisa melepaskan kita. Dan ini adalah masa untuk kita semakin percaya kepada Allah. Ayat yang 31 mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi doa menuntun kita. Doa mengarahkan kita. Mengarahkan pada apa? Kemitraan dengan Roh Kudus. Yang membuat kita bertindak, kita melakukan sesuatu, kita berani untuk melangkah, kita berani untuk memberitakan firman Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih bahwa kuasa-Mu itu tetap sama. Tuhan, terima kasih untuk keberanian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Roh Kudus memberikan keberanian itu kepada kami. Dan dengan keberanian itu, kami memperkatakan dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit pergi. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.